Ya no van a parar ustedes. Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul Wild Tales. Di film ini terdapat 6 buah cerita yang berbeda, dan cerita tersebut tak ada sangkut pautnya sama sekali. So, tanpa berlama-lama, mending kita tonton aja yuk. Let's check it out. Berhubung di film ini nama masing-masing karakter tak disebutkan, jadi masing-masing mereka gue kasih nama yang akrab buat kita dengar. Seorang wanita bernama Rosni sedang tergesa-gesa melakukan reservasi tiket di bandara. Karena tiket tersebut diberikan secara gratis oleh perusahaannya, Rosni menanyakan pada petugas tiket siapa nama pemesannya. Tapi sayang nama pemesan tiket tersebut tak bisa dicek, sehingga Rosni melanjutkan menaiki pesawat. Saat di dalam pesawat, Rosni tak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya waktu SMA. Tapi mereka pura-pura tak kenal dan tetap melanjutkan kesibukan mereka masing-masing. Dalam perjalanan itu, Rosni disapa oleh penumpang lain yang bernama Bambang. Mereka hanya ngobrol santai layaknya penumpang pesawat normal pada umumnya. Saat Bambang menanyakan profesi Rosni, ternyata Rosni ini adalah seorang model. Dan perjalanan ini adalah sebuah pekerjaan dan juga sekalian liburan. Rosni menanyai balik profesi Bambang, dan Bambang pun menjawab kalau ia adalah seorang kritikus musik klasik. Karena Bambang menceritakan profesinya itu, Rosni teringat dengan mantan pacarnya waktu SMA yang juga memiliki hobi musik klasik. Mantannya itu bernama Gabriel Pasternak. Selama berpacaran dengan Pasternak, Rosni selalu menemani mantan pacarnya itu mempromosikan demo-demo musik ke perusahaan. Tapi sayangnya Pasternak tak beruntung, alias musik yang ia buat tak membuat perusahaan musik tertarik. Mendengar Rosni menyebutkan nama Pasternak, Bambang langsung teringat dengan nama tersebut. Pasternak pernah mengajukan promosi musiknya dan mempresentasikan karyanya di konservatori musik. Dan pada saat itu Bambang adalah ketua dewan jurinya. Karena musik yang dibuat benar-benar tak bagus, Bambang mengusir Pasternak pada acara kompetisi itu. Dan efek musiknya yang dianggap seperti sampah membuat Pasternak benar-benar depresi. Dan selama proses depresinya itu, Rosni yang selalu menemaninya. Karena mereka berdua berkali-kali menyebutkan nama Pasternak, seorang wanita tua di depan Bambang menyela obrolan mereka. Wanita tua ini ternyata adalah guru SD-nya Pasternak, dan ia menceritakan kalau Pasternak adalah anak yang benar-benar nakal. Sehingga ia terpaksa membuat Pasternak tinggal kelas. Saat wanita ini bicara, seorang pria lain menyela obrolan tersebut, dan ia ternyata juga murid wanita itu, dan juga teman sekelas Pasternak. Dan ia sembari tertawa mengatakan kalau ia dulu sering membuli Pasternak. Setelah itu seorang pria tua juga menyela obrolan itu. Ia adalah seorang manajer Toserba yang pernah menjadi atasan Pasternak. Ia pun menceritakan kalau ia memecat Pasternak dari pekerjaannya karena selalu bermasalah dengan pelanggan. Karena merasa dunia ini sebesar daun kelor, Bambang memutuskan menanyakan pada semua penumpang apakah mereka kenal dengan yang namanya Pasternak. Dan ternyata mereka kenal dan memiliki kisah dengan Pasternak. Karena merasa ada yang aneh, Bambang kembali menanyakan mengenai tiket pesawat mereka masing-masing. Dan ternyata semuanya diberikan tiket pesawat gratis dari perusahaan tempat mereka bekerja. Dan bahkan ada yang mendapat dari hadiah undian lotre. Tapi tiket hadiah tersebut jadwalnya tak bisa diganti. Setelah itu mereka semua terdiam dan sedikit shock. Lalu seorang pramugari juga menyela obrolan itu kalau ia juga pernah memiliki kisah dengan Pasternak. Ia menolak cintanya Pasternak ketika berada di pelatihan pramugari. Dan sayangnya, di perjalanan ini Pasternak adalah kepala awak kabin pesawat dan ia sekarang sedang menyandera pilot pesawat tersebut. Suasana benar-benar panik dan Rosni seketika berkata pada Bambang kalau ia pernah berselingkuh dengan sahabat baiknya Pasternak. Lalu pesawat tiba-tiba bergoyang. Ya Pasternak ingin menjatuhkan pesawat tersebut. Lalu seorang pria lain mencoba menggedor-gedor pintu kokpit untuk menenangkan Pasternak. Ia adalah mantan psikiaternya Pasternak. Kerjasama mereka terputus setelah psikiater ini menaikkan harga bayarannya. Tapi sayangnya usahanya tersebut sia-sia. Pasternak tetap menjatuhkan pesawat itu dan tepat mendarat dengan kecepatan tinggi menabrak sebuah rumah. Yang kemungkinan penghuni rumah tersebut adalah orang tua si Pasternak itu sendiri. Kita lanjut ke cerita kedua, yang berlokasi di sebuah restoran. Saat itu Moza yang bekerja sebagai pelayan kedatangan seorang pelanggan pria bernama Kuenka.
Setelah menyambut pria itu, Moza teringat kalau Cuenca adalah seorang mafia yang melelang rumahnya. Dan karena ulah Cuenca tersebut, ayahnya Moza memutuskan bunuh diri. Setelah 2 minggu kematian ayahnya, Cuenca mencoba merayu dan mendekati ibunya Moza. Sehingga Moza dan ibunya memutuskan kabur dan pindah ke kota lain. Mendengar cerita tersebut, Wati sang juru masak terbawa emosi dan menyarankan Moza menaruh racun tikus di makanan Cuenca. Saat mereka ngobrol, Cuenca memanggil ingin memesan makanan. Setelah memesan sepiring kentang dan segelas cola, Cuenca mulai mempermainkan Moza yang membuat Moza benar-benar kesal. Sehingga Wati pun mengeluarkan sekaleng racun tikus di hadapan Moza. Tapi Moza masih bertahan dan menolak saran tersebut. Selagi kentang goreng dimasak, Moza memutuskan membereskan dan membersihkan meja yang ada di restoran tersebut. Saat ia membersihkan meja-meja itu, Cuenca memanggil Moza dan menanyakan pendapat warna poster yang akan ia gunakan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota. Membuat Moza benar-benar kesal dan kembali curhat pada Wati. Dan sekali lagi, Wati menawarkan menaruh racun tikus karena penjara tidaklah terlalu menakutkan. Makanan pun dihidangkan dan tanpa sepengetahuan Moza, ternyata Wati tetap memasukkan racun tikus di makanan tersebut. Yang membuat Moza benar-benar panik. Lalu setelah menunggu beberapa saat, ternyata mereka melihat Cuenca belum mengalami gejala apapun. Yang membuat Wati merasa racun tikus tersebut telah kadaluarsa. Di tengah kepanikan itu, anaknya Cuenca datang ke restoran tersebut. Dan Cuenca kembali memesan makanan lagi. Moza langsung menghampiri Cuenca. Karena ia panik, Moza menyarankan kentang goreng yang ada di meja agar dihangatkan kembali. Tapi Cuenca menolak dan kentang goreng tersebut satu persatu mulai dimakan oleh anaknya Cuenca. Moza kembali ke dapur mengambil minuman yang dipesan Cuenca. Saat di dapur tersebut, Moza benar-benar panik karena kentang-kentang itu satu persatu mulai dimakan. Tapi Wati tetap santai. Ia merasa anaknya Cuenca juga pantas mati. Saat Moza dan Wati berdebat, anaknya Cuenca mulai mengeluh ia merasakan sakit perut. Sehingga Moza memutuskan mendatangi meja tersebut dan memaksa agar kentang itu dihangatkan kembali. Tapi sekali lagi Cuenca menolak. Karena tak ada cara lain lagi, Moza dengan beraninya menggenggam kentang-kentang tersebut dan melemparkannya ke wajah Cuenca. Cuenca seketika emosi dan memaksa Moza memungut kentang-kentang tersebut kembali. Saat Cuenca menganukan Moza, Wati diam-diam datang dari dapur membawa sebuah pisau dan langsung menusuk perutnya Cuenca berkali-kali sembari mengeluarkan sumpah serapah. Dan pada akhirnya Cuenca pun mati di restoran tersebut, sedangkan anaknya Cuenca selamat dan berhasil diselamatkan. Dan di keesokan harinya, Wati akhirnya ditangkap oleh polisi. Kita lanjut ke cerita ketiga yang berlokasi di sebuah jalan raya yang sepi. Saat itu, Diego sedang dalam perjalanan menuju sebuah daerah. Saat ia di perjalanan, Diego yang sedang asik berkendara, jalur mobilnya dihalang-halangi oleh orang tak dikenal menggunakan sebuah mobil rongsokan. Entah apa yang ada di pikiran orang itu, ia tak memberikan jalan ketika Diego ingin mendahulunya. Setelah dibim dan diklakson-klakson, Diego akhirnya memiliki celah menyalip mobil tersebut. Saat mobil mereka beriringan, Diego meluapkan kekesalannya pada pria yang tak dikenalnya itu dengan mengatakan kata-kata kasar. Setelah mengacungkan jari tengahnya, Diego akhirnya melanjutkan menancap gas menempuh perjalanan. Setelah berkilo-kilo berlalu, hal yang ditakutkan para sopir menimpa Diego. Ban mobilnya pecah, sehingga Diego memutuskan meminggirkan mobilnya dan mengganti ban mobil tersebut. Tapi saat baut roda belum terpasang dengan sempurna, tiba-tiba si mobil sedan tadi lewat dan menghampiri mobilnya Diego. Diego yang ketakutan memutuskan menghindari dan memasuki mobilnya yang masih berada di atas dongkrak. Melihat Diego ketakutan, pria tersebut dengan tertawa menyapa Diego dan berkata, "Kenapa? Kau ketakutan?" Setelah mencemooh Diego, pria tersebut menancap gas mobilnya. Tapi tiba-tiba ia mundur lagi dan memepetkan mobilnya ke mobil Diego. Sehingga buntut dan bagian depan mobil mereka saling beradu. Yang membuat Diego benar-benar panik. Pria tersebut akhirnya keluar dan menghampiri Diego. Dan sekali lagi Diego yang penakut tak memberi perlawanan dan memilih mengajak berdamai. Setelah itu si pria psikopat mengambil kunci roda dan mulai memukuli kaca mobilnya Diego. Karena merasa nyawanya terancam, Diego langsung menelpon polisi dan memberitahukan lokasinya. Setelah puas memukuli kaca mobil tersebut, si pria psikopat menaiki kap mobilnya Diego. Ia membuka celananya dan langsung menungging ke arah Diego, lalu boker tepat di kaca mobil tersebut. Yang anehnya, setelah selesai boker, barulah pria psikopat ini mengencengi mobilnya Diego. Sebuah pemandangan yang indah dari dalam mobil.
Setelah puas mengeluarkan hajatnya, si pria psikopat ini kembali memasuki mobilnya sembari mengatakan Diego seorang pengecut. Mendengar ia dikatakan pengecut, emosi Diego langsung tersulut. Ia pun menyalakan mobilnya dan mendorong mobil psikopat itu jatuh ke bawah jembatan. Setelah mobil pria tersebut jatuh ke bawah jembatan, Diego kembali memasang baut-baut mobil yang belum sempurna terpasang tadi. Lalu karena ia mendengar si pria psikopat mencoba keluar dari mobilnya, Diego yang panik tak jadi memasang baut-baut tersebut dan memilih kabur menancap gas mobilnya ketika si pria psikopat mengejar dengan sebuah besi. Setelah berhasil lolos, Diego memutuskan kembali lagi. Ia pun menancap gas mobilnya sekencang mungkin dengan niat menabrak pria tersebut sampai mati. Tapi karena baut-baut tadi belum terpasang dengan sempurna, ban mobil tersebut terlepas yang membuat mobilnya Diego terperosok ke bawah jembatan. Dan sekarang ia yang terjebak di dalam mobil. Pintu mobil Diego tersangkut dan si pria psikopat mulai memasuki mobil. Diego mencoba melawan dengan memukuli pria itu dengan tabung apar. Tapi yang namanya psikopat pasti susah tumbangnya. Sehingga mereka berdua mulai saling pukul dalam kondisi sama-sama terjepit dan sama-sama tersangkut. Diego akhirnya habis dipukuli oleh si pria psikopat. Lehernya pun dililit dengan tali seatbelt yang membuat ia tergantung dengan lilitan tali di leher. Lalu si pria psikopat keluar dari mobil itu. Ia memasukkan sebuah kain ke tangki mobil dan membakar kain tersebut. Diego yang berhasil melepaskan lilitan lehernya langsung memegangi kaki pria itu. Seketika mereka berdua tewas dalam ledakan mobil yang terbakar ketika polisi melewati jembatan tersebut. Kita lanjut ke cerita keempat. Saat itu seorang pria bernama Simon baru saja menyelesaikan proyeknya menghancurkan sebuah gedung menggunakan dinamit. Dan penghancuran gedung ini resmi, bukan kriminal. Sepulang dari pekerjaannya, Simon mampir ke sebuah toko kue menjemput kue ulang tahun yang telah dipesan sebelumnya. Karena hari ini adalah ulang tahun anaknya Simon. Saat keluar dari toko tersebut, Simon mendapati mobilnya udah nggak ada. Mobilnya Simon diderek oleh dinas perhubungan karena parkir di area terlarang. Karena ia merasa trotoar tersebut tak ada rambu-rambu dilarang parkir, Simon mencoba protes kalau ia tak salah. Tapi si petugas dishub tak menanggapi komplain yang diajukan Simon. Selain harus membayar denda tilang, Simon juga harus membayar biaya derek. Dan seandainya Simon tak membawa uang, denda tersebut bisa dibayar keesokan harinya. Tapi Simon harus menambah biaya lagi untuk biaya parkir mobilnya. Karena benar-benar kesal harus menambah biaya lagi, Simon akhirnya tetap membayar denda tilang dan biaya derek. Lalu kembali pulang menuju rumah. Saat di perjalanan pulang, Simon terjebak macet yang benar-benar parah. Membuat pesta ulang tahun anaknya terpaksa hanya menggunakan sebuah lilin dan sebuah roti. Karena Simon datang terlambat dan semua keluarga yang telah malu dengan tamu yang datang, istrinya Simon meluapkan kekesalannya dan bahkan berkata kalau ia telah capek menjalani hidup dengan Simon, secara tak langsung ingin cerai. Walaupun telah menjelaskan kalau ia ditilang dan terjebak macet, rumah tangga mereka tetap tak bisa dipertahankan karena sebuah kue ulang tahun. Keesokan harinya Simon kembali mendatangi kantor dinas pajak untuk mengajukan protes kalau ia tak salah dan meminta semua uangnya dikembalikan, termasuk ongkos taksi menuju kantor tersebut. Tapi si petugas pajak berkata kalau mereka hanyalah menjalankan tugas dan jelas-jelas Simon sudah terbukti melakukan pelanggaran sehingga uang-uang tersebut tak bisa dikembalikan. Lalu karena terlalu banyak protes dan perdebatan yang tak kunjung henti, si petugas akhirnya menyuruh Simon meninggalkan tempat tersebut. Tapi Simon tetap memaksa mengajukan komplain dan protes, sehingga si petugas terpaksa memanggil security. Mendengar si petugas memanggil sekutiri, Simon merasa tersinggung karena ia dianggap sebagai penjahat. Sehingga ia pun mengamuk dan memecahkan kaca pembatas ruangan petugas tersebut dengan tabung pemadam kebakaran. Sampai pada akhirnya Simon diamankan dan ditahan di kantor polisi. Keesokan harinya Simon akhirnya dibebaskan setelah dijamin oleh perusahaan tempat ia bekerja. Tapi karena ulah Simon viral di berita, ia pun akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Dan parahnya lagi, setelah dirinya menganggur, istrinya Simon mengajukan gugatan cerai dan mereka mulai memperebutkan hak asuh anak. Karena dirinya dianggap tak mampu menafkahi anaknya, Simon pun terbawa emosi dan membentak di ruangan mediasi. Karena bentakan tersebut, hak asuh anaknya akhirnya jatuh ke istri Simon. Setelah itu Simon mengajukan surat lamaran kerja di sebuah perusahaan dan karena ia telah berpengalaman, ia ingin bertemu langsung dengan direktur perusahaan tersebut. Tapi si resepsionis berkata bosnya sedang keluar dan juga si sekretaris sedang makan siang. Padahal pada saat itu waktu sudah menunjukkan jam 4 sore.
Merasa ia dibodoh-bodohi dengan alasan makan siang jam 4 sore, Simon akhirnya membatalkan lamaran tersebut sembari mengumpat meluapkan kekesalannya. Saat keluar dari kantor tersebut, Simon lagi-lagi mendapati mobilnya menghilang alias kena tilang karena parkir di tempat terlarang. Tanpa ada komplain dan protes, Simon akhirnya dengan pasrah membayar denda tilang dan biaya derek mobil tersebut. Sepulang dari kantor dinas pajak, Simon mampir ke kantor lamanya. Di sana, ia mengambil beberapa kardus dinamit dan memasukkan dinamit tersebut ke dalam mobilnya. Keesokan harinya, Simon dengan sengaja memarkirkan mobilnya di area terlarang. Dan benar saja, saat ia ngopi di sebuah kafe, mobil derek datang dan langsung membawa mobilnya Simon. Saat mobil tersebut diparkirkan, mobilnya Simon seketika meledak dan untungnya tak memakan korban jiwa. Setelah ledakan tersebut diinvestigasi, aksi teror yang dilakukan Simon akhirnya terungkap. Sebuah teror pada dinas perpajakan karena ia telah berkali-kali ditilang tanpa merasa melakukan kesalahan. Dan setelah kasus tersebut terungkap, Simon akhirnya ditahan. Kita lanjut ke cerita kelima. Saat itu, seorang pemuda bernama Santiago pulang dengan kondisi mobil telah berantakan. Saat sampai rumah, ia langsung melapor pada orang tuanya kalau ia menabrak seorang wanita hamil. Dan efek tabrakan itu menyebabkan si wanita tewas. Tapi untungnya identitas Santiago tidak ketahuan karena langsung kabur setelah menabrak wanita tersebut. Orang tua Santiago ini bernama Mauricio. Karena takut masa depan anaknya akan hancur, Mauricio langsung menghubungi pengacara terbaiknya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Saat si pengacara memeriksa kondisi mobil dan mencari tahu kronologisnya, Mauricio yang tengah merenung sendirian melihat tetangganya sedang membersihkan kebun milik Mauricio. Setelah mendapatkan inspirasi, Mauricio mengajak tukang kebun tersebut ke rumahnya. Tukang kebun ini bernama Jose. Karena faktor ekonomi dan tanggungan yang harus ia biayai, Mauricio menawarkan uang sebesar $500.000 pada Jose agar bersedia menggantikan posisi Santiago sebagai pengemudi mobil. Dan dengan jaminan dari si pengacara kalau ia hanya akan ditahan paling lama 1,5 tahun. Karena semua jaminan itu, Jose menyetujui menjadikan dirinya sebagai pelaku tabrak lali, menggantikan anaknya si Mauricio. Setelah itu semua sidik jari dibersihkan dari mobil dan Jose meninggalkan semua sidik jarinya di mobil tersebut. Semua kronologis mulai dikarang kalau Jose adalah sopir pribadinya Mauricio. Dan saat tengah malam, Jose dengan iseng sendirian membawa mobil tersebut dalam kondisi mabuk. Setelah semua kronologis disepakati, si pengacara akhirnya menghubungi petugas jaksa sebelum identitas mereka tersebar di media. Petugas kejaksaan mulai menanyai kronologis kecelakaan itu dan semuanya diceritakan oleh Jose seperti kronologis yang telah diatur sebelumnya. Setelah semua keterangan didapat, petugas kejaksaan ini mulai memeriksa kondisi mobil. Saat ia meminta Jose duduk dalam posisi mengemudi, si petugas ini mendapati posisi spion tengah tak sesuai dengan postur tubuhnya Jose. Ia pun menyimpulkan kalau yang mengemudikan mobil tersebut adalah orang yang lebih tinggi. Dan ia mulai menanyai siapa saja yang tinggal di rumah tersebut. Karena si petugas tak percaya Jose yang mengendarai mobil, si pengacara akhirnya memutuskan mengajak petugas kejaksaan ini bernegosiasi. Saat ia kembali, si petugas kejaksaan meminta biaya $1 juta yang membuat Mauricio benar-benar kaget mendengar totalnya. Ditambah lagi, si pengacara juga meminta biaya jasanya sebanyak $500.000. Jadi untuk ketiga orang tersebut, Mauricio harus mengeluarkan biaya sebanyak $2 juta. Walaupun merasa terpaksa, Mauricio akhirnya menyetujui biaya tersebut. Setelah si pengacara pergi, Jose pun mendatangi Mauricio. Ia ternyata mendengar biaya yang diminta oleh si pengacara. Dan ia tak rela total uang yang ia dapatkan sama dengan si pengacara. Sehingga Jose pun meminta tambahan sebuah apartemen untuk keluarganya. Setelah itu semua rencana penangkapan diatur. Untuk biaya operasional, petugas jaksa meminta uang sebesar $30.000 untuk menyogok para polisi. Tapi Mauricio menolak mengeluarkan biaya lagi dan meminta uang operasional tersebut diambil dari $1 juta yang diminta oleh si petugas jaksa. Tapi ternyata petugas jaksa ini tak pernah meminta uang sebesar $1 juta dan semuanya ternyata hanya cerita karangan si pengacara. Setelah semua kelicikan si pengacara terbongkar, Mauricio yang telah muak membatalkan semua kesepakatan itu karena ia merasa telah diperas dan dirampok dan merelakan anaknya ditangkap polisi. Lalu si istri yang tak rela anaknya ditangkap, ia pun melakukan negosiasi ulang dengan Jose dan si petugas kejaksaan. Entah berapa total negosiasi ulangnya,
Mauricio hanya mau mengeluarkan uang sebesar 1 juta dolar dan 1 juta dolar itu dibagi 3. Setelah kesepakatan itu, Jose akhirnya diserahkan ke polisi. Kita beralih ke cerita ke-6 yang berlokasi di sebuah gedung pesta pernikahan. Dan pesta ini adalah pesta pernikahannya Romina dan Ariel. Di pesta tersebut semuanya benar-benar bahagia. Mereka benar-benar terlihat serasi, yang satu ganteng, yang satu cantik. Dan semua keluarga merestui pernikahan mereka, yang artinya benar-benar bahagia dong. Tapi di sela-sela pesta tersebut, Romina melihat Ariel sedang bicara dengan seorang tamu wanita yang satu meja dengan rekan-rekan kerjanya Ariel. Setelah melihat pemandangan itu, raut wajah Romina seketika berubah. Ia teringat dengan dugaan kasus perselingkuhan yang dilakukan Ariel. Tapi kasus tersebut mereda karena tak pernah terbukti. Lalu Romina mencoba menghubungi nomor telepon yang ia simpan ketika mencurigai Ariel selingkuh. Dan ketika dihubungi, ternyata yang menjawab adalah wanita yang ia curigai tersebut. Sedangkan Ariel mengarang cerita itu kalau nomor tersebut adalah nomor guru gitarnya. Setelah mengetahui semuanya, Romina seketika berubah menjadi gegana, gelisah, galau, merana. Saat pesta dansa pengantin, Romina benar-benar murung dan terlihat sedih. Lalu saat mereka berdua berdansa, Romina mulai menanyakan tentang wanita tersebut dan nomor telepon yang dihubungi Ariel yang ia sebut sebagai guru gitar beberapa bulan sebelumnya. Seketika Ariel tak bisa menjawab semua pertanyaan tersebut, dan ketahuanlah kalau Ariel pernah berselingkuh. Dan sekarang ia mengundang selingkuhannya di pesta pernikahan mereka. Lalu setelah itu, Romina menanyakan apakah Ariel pernah ngewek dengan selingkuhannya itu. Mendengar Ariel mengaku pernah bercinta dengan wanita tersebut, Romina benar-benar histeris, lalu pergi meninggalkan pesta pernikahan tersebut. Romina berlari histeris menuju lantai atas gedung itu. Efek diselingkuhi membuat ia berniat bunuh diri. Lalu saat Romina bersiap mengambil ancang-ancang, seorang juru masak menyapa Romina dan mencoba menenangkannya. Juru masak yang tak dikenal ini mulai mengajak Romina ngobrol menanyakan semua kronologisnya. Dan Romina pun menceritakan kalau ia diselingkuhi. Si juru masak memberikan saran agar Romina kembali ke pesta tersebut layaknya wanita super. Dan keesokan harinya ceraikan Ariel karena Romina terlalu cantik untuk disakiti. Mendengar saran dari juru masak ini, Romina mulai tenang. Ia pun memeluk si juru masak layaknya anak memeluk ayahnya sendiri. Setelah memeluk si juru masak, Romina seketika merasakan kedamaian dan ia pun tiba-tiba mencium pria yang tak dikenalnya itu. Karena terbawa suasana, mereka berdua menikmati ciuman tersebut sampai pada akhirnya Ariel mendatangi lantai atas gedung tersebut dan mencari Romina. Dan ia mendapati Romina sedang melakukan adegan secelup dua celup dengan si juru masak. Ariel langsung melabrak Romina. Si juru masak langsung kabur terbirit-birit. Lalu Romina mulai mengeluarkan sumpah serapahnya pada Ariel kalau ia ingin bercerai setelah pesta pernikahan mereka. Mendengar semua sumpah serapah yang diucapkan Romina, Ariel langsung syok dan muntah. Sedangkan Romina kembali masuk ke pesta pernikahan. Romina benar-benar menjadi gila. Ia meminta tukang organ memutar musik koplo yang harusnya dimainkan di akhir pesta. Karena lagu tersebut telah diputar, Romina dan Ariel mulai diarak dan digendong oleh semua tamu undangan. Lalu di tengah-tengah pesta musik koplo itu, Romina menghampiri selingkuhan Ariel dan mengajaknya menari bersama. Ia mengajak wanita tersebut main putar-putaran sampai akhirnya si wanita terpental ke sebuah kaca. Romina yang benar-benar telah stres, ia tak merasa bersalah sedikit pun telah menghancurkan pesta tersebut sampai tubuh si wanita penuh dengan darah. Melihat ulah Romina yang tak terkendalikan, Ariel mencoba menenangkan Romina. Lalu karena ibunya Ariel juga berada di sana, Romina langsung berkata, "Apakah ini permintaan ibumu?" Seketika Romina langsung mengeluarkan semua sumpah serapahnya kalau semua kehidupan Ariel diatur oleh ibunya. Karena Ariel tak tahan lagi, ia pun akhirnya menyerah dan menangis di pelukan ibunya. Melihat Ariel menangis, Romina langsung memanggil kameramen dan menyuruh mendokumentasikan momen menyedihkan itu, sembari kembali mengoceh sendirian. Karena telah keterlaluan, ibunya Ariel akhirnya mengamuk dan mencekek lehernya Romina. Dan kedua orang tua pengantin ini akhirnya ikut turun tangan menenangkan ibunya Ariel. Setelah itu Romina mulai sedikit tenang. Kakinya mulai berdarah-darah terkena pecahan gelas-gelas kaca. Sehingga pihak medis didatangkan untuk mengobati Romina, Ariel dan ibunya yang terguncang. Saat Romina diobati oleh dokter, sekarang giliran Ariel yang mengamuk. Ia seketika berjalan mengambil sebuah anggur dan sebuah pisau.
Melihat Ariel memegangi pisau, semua tamu seketika panik. Tapi ternyata Ariel hanya ingin mengambil sepotong kue dan memakannya. Setelah memakan kue pernikahan itu, Ariel mendatangi Romina. Tanpa ada percakapan, ia membentangkan tangannya ke arah Romina. Setelah berpikir beberapa saat, Romina akhirnya berdiri dan mereka berdua mulai berdansa, yang membuat semua tamu undangan heran. Sampai pada akhirnya mereka berdua bercinta di tengah para tamu undangan. Karena telah melakukan adegan-adegan dewasa, semua tamu akhirnya meninggalkan pesta tersebut. Dan film ini pun tamat. Oke geng, sekian sedikit spoiler film Wild Tales. Gimana, keren gak filmnya? Nah kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe. Biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film keren lainnya. So, thank you.